Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Al-Fatah yang dimuliakan Allah? Semoga kita dalam keadaan sehat, dilimpahkan rezekinya dan diberikan keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan, Abu Nawas dan beberapa sastrawan membuat syair yang isinya mengkritik kebijakan istana. Sontak hal ini membuat Baginda Raja murka. Ia pun lalu perintahkan beberapa prajurit untuk menangkap mereka. Ketika Abu Nawas dan kawan-kawannya sudah dibawa ke istana, mereka lalu dihadapkan kepada Baginda Raja. Abu Nawas, apa maksudmu dan kawan-kawanmu membuat syair mengkritik pemerintah? Bentak Baginda Raja. Abu Nawas lalu memberikan penjelasan bahwa perbuatannya semata-mata agar Baginda Raja bisa mengetahui kondisi rakyatnya. Begitu mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja pun tersadar. Tapi ia tak mungkin melepaskan Abu Nawas dan kawan-kawannya begitu saja, apalagi sampai meminta maaf. Akhirnya, Baginda Raja terlintas sebuah ide untuk menutupi kesalahannya. Baiklah, untuk kali ini kalian kuampuni dan akan aku bebaskan. Tapi ada syaratnya, tutur Baginda Raja. Apa syaratnya, Paduka? Tanya Abu Nawas. Aku akan memberikan kalian 3 pertanyaan, dan kalian harus menjawabnya dengan benar, terang Baginda Raja. Kemudian, satu persatu dari mereka dipanggil ke depan untuk menjawab pertanyaan. Akan tetapi, tidak ada satupun dari mereka yang bisa menjawabnya dengan benar. Akhirnya tibalah giliran Abu Nawas. Bagaimana Abu Nawas? Apakah kau sudah siap? Tanya Baginda Raja. Iya, saya sudah siap, Paduka, jawab Abu Nawas. Baiklah, pertanyaan pertama adalah, apa yang paling cepat di dunia? Tanya Baginda Raja. Tanpa perlu waktu lama, Abu Nawas langsung menjawab. Yang paling cepat di dunia adalah pikiran manusia, jawab Abu Nawas. Oh ya, sebutkan alasannya, pinta Baginda Raja. Sebab, jangankan bintang yang jauh di langit, akhirat saja yang jaraknya belum ada yang tahu, pikiran manusia sudah sampai ke situ, jelas Abu Nawas. Mendengar jawaban Abu Nawas, Baginda Raja mengangguk sebagai tanda setuju. Sekarang pertanyaan kedua Abu Nawas, apa yang paling panjang di dunia? Abu Nawas tersenyum dan menjawab, yang paling panjang di dunia adalah pikiran manusia. Mendengar hal itu, Baginda Raja pun terkesan dengan kecerdasan Abu Nawas. Sekarang pertanyaan terakhir. Apa yang paling berat di dunia? Tanya Baginda Raja. Oh, itu gampang sekali, Paduka. Yang paling berat di dunia adalah Paduka memberikan pertanyaan-pertanyaan ini tanpa adanya hadiah uang. Sontak Baginda Raja pun tertawa, disusul oleh orang-orang yang ada di situ. Karena telah berhasil menghibur Baginda Raja, Abu Nawas dan kawan-kawannya diberi hadiah sejumlah uang. Tapi sebelum Abu Nawas beranjak pergi, ia berkata kepada Baginda Raja, Paduka, saya juga punya tebakan untuk Paduka, celetuk Abu Nawas. Oh ya, tebakannya apa? Tanya Baginda Raja. Tebakannya sederhana, Paduka. Tapi sebelum saya memberitahu, kita buat perjanjian dulu. Bagaimana, Paduka? Ujar Abu Nawas. Baik, apa perjanjiannya? Tanya Baginda Raja kembali. Kalau Paduka bisa menebaknya dengan tepat, kami akan mengembalikan semua hadiah yang telah Paduka berikan. Tapi kalau jawaban Paduka salah, Paduka harus menambahkan hadiah untuk kami, tutur Abu Nawas. Oke, baiklah,
saya setuju Abu Nawas, sahut Baginda Raja. Maka Abu Nawas pun mulai memberikan pertanyaan. Apa yang bisa berjalan tanpa kaki? Tanya Abu Nawas. Itu sih mudah Abu Nawas, jawabannya adalah binatang ular, kata Baginda Raja. Salah Paduka, ular itu merayap bukan berjalan, sanggah Abu Nawas. Bagaimana kalau angin? Bukankah angin bisa berjalan dan dia tidak punya kaki? Ujar Baginda Raja. Itu juga salah Paduka. Angin itu terbang, bukan berjalan, jawab Abu Nawas. Sesaat Baginda Raja terdiam. Ia terus memikirkan mencari jawaban yang tepat. Tapi setelah lama berpikir, Baginda Raja tak juga menemukan jawabannya. Ia pun akhirnya menyerah. Saya tidak tahu Abu Nawas apa jawabannya, tanya Baginda Raja penasaran. Jawabannya adalah kaki yang kita gunakan untuk berjalan. Coba Paduka perhatikan baik-baik. Kaki tidak mempunyai kaki Paduka. Sontak seluruh orang yang ada di ruangan tertawa terpingkal-pingkal. Kau memang cerdik Abu Nawas, pikir Baginda Raja dalam hati. Dan sesuai perjanjian, Baginda Raja mendapatkan hadiah untuk Abu Nawas dan kawan-kawannya. Diceritakan, hakim kota yang biasa bertugas diutus Baginda Raja keluar kota. Ia diperintahkan Baginda Raja untuk mewakili dirinya memenuhi undangan. Saat Tuan Hakim tengah berada di luar kota, ada dua kasus perkara kejahatan yang datang bersamaan. Kasus pertama adalah seorang pemuda yang membawa lari anak perempuan tetangganya. Kasus yang kedua, seorang pencuri membawa lari keledai milik majikannya. Masyarakat pun bingung, harus kepada siapa kasus ini disidangkan. Sedangkan kedua tersangka sudah ditangkap dan siap untuk diadili. Tapi Tuan Hakim yang biasa bertugas kini sedang berada di luar kota. Para warga lalu pergi menuju istana sambil mengarak kedua terdakwa untuk disidangkan. Saat itu, Baginda Raja tengah duduk santai dan berbincang-bincang dengan Abu Nawas. Melihat banyak warga yang datang, Baginda Raja terperanjat dan kaget. Ada masalah apa ini? Kenapa kalian mengikat kedua orang itu? Tanya Baginda Raja sambil menunjuk kedua tersangka. Maaf Paduka yang mulia, mereka berdua adalah tersangka kejahatan. Kami ingin supaya mereka diadili, jawab salah satu warga. Tapi kenapa kalian bawa ke sini? Harusnya kalian bawa kedua orang itu ke pengadilan, ujar Baginda Raja. Maaf Paduka yang mulia, bukankah Tuan Hakim sedang keluar kota? Lalu siapa yang akan menjadi hakimnya? Makanya kami bawa kedua tersangka ini kemari, supaya lekas diadili, sahut para warga. Seketika Baginda Raja tersadar, ia pun meminta maaf kepada mereka. Baiklah, perkara ini saya serahkan kepada Abu Nawas. Dia akan menjadi hakim untuk kalian, kebetulan dia sedang ada di sini. Saya yakin Abu Nawas pasti akan membuat keputusan yang adil, tutur Baginda Raja. Maka diadakanlah sidang dadakan yang bertempat di aula istana, serta disaksikan langsung oleh Baginda Raja. Sidang pertama pun dimulai. Si terdakwa dipanggil oleh Abu Nawas. Apa kesalahanmu? Tanya Abu Nawas. Maaf Tuan, saya telah membawa lari anak gadis tetangga Tuan, jawab si terdakwa. Kenapa kamu melakukannya? Tanya Abu Nawas kembali. Begini, kami berdua sama-sama saling mencintai Tuan, tapi oleh orang tuanya tidak direstui, balas si terdakwa. Abu Nawas lalu memanggil orang tua si gadis untuk diajaknya berdiskusi bersama dengan si terdakwa. Setelah diskusi selesai, Abu Nawas kemudian memutuskan bahwa si terdakwa dihukum penjara selama 2 hari.
kasus pertama pun tutup dan dianggap selesai. Kemudian dilanjutkan dengan kasus perkara berikutnya. Terdakwa kedua dipanggil oleh Abu Nawas untuk dimintai keterangan. "Kejahatan apa yang kamu lakukan?" tanya Abu Nawas. "Saya telah membawa lari keledai milik majikan saya, Tuan," jawab si terdakwa. "Untuk apa kau lakukan itu?" tanya Abu Nawas lagi. "Rencananya, keledai tersebut akan saya sembelih untuk pesta bersama kawan-kawan saya," jawab si terdakwa. "Atas perbuatanmu itu, saya putuskan kamu dihukum 2 tahun penjara," kata Abu Nawas. Mendengar vonis tersebut, terdakwa kedua protes kepada Abu Nawas. "Ini tidak adil. Terdakwa pertama yang jelas-jelas membawa anak gadis orang hanya dihukum 2 hari saja. Sedangkan saya yang hanya membawa lari keledai malah divonis 2 tahun penjara." "Ampun Paduka Yang Mulia, tapi Paduka Yang Mulia telah keliru menunjuk dia menjadi hakim," ujar terdakwa kedua. Baginda Raja sendiri sebenarnya agak kurang setuju dengan keputusan Abu Nawas. Tapi sebelum Baginda Raja ikut memprotesnya, ia ingin mendengar penjelasan Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, bisakah kau jelaskan dengan keputusanmu itu?" pinta Baginda Raja. Sejenak Abu Nawas terdiam. Kemudian ia menatap terdakwa kedua. "Jadi begini, terdakwa pertama saya vonis penjara 2 hari. Karena ia bersedia menikahi gadis yang ia bawa lari, dan orang tua si gadis juga sudah merestuinya. Kalau kamu bersedia menikahi keledai yang kamu bawa lari, kamu juga akan saya vonis penjara 2 hari, seperti terdakwa pertama. Bagaimana? Apa kamu bersedia?" tanya Abu Nawas. Mendengar penjelasan tersebut, spontan Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal. Sementara si terdakwa kedua hanya bisa pasrah menerima vonis yang dijatuhkan kepadanya. Kita pasti sudah tahu bahwa Abu Nawas merupakan tokoh sufi yang sangat terkenal akan kecerdikannya. Bukan hanya cerdik, tapi ia juga terkenal akan kelucuannya. Hal inilah yang membuat orang-orang merasa betah kumpul bersamanya. Kehadiran Abu Nawas seolah bagaikan magnet. Dimanapun ia berada, selalu dikerumuni oleh kawan-kawannya. Dan ternyata di balik tingkah lucunya, Abu Nawas juga merupakan sosok yang sangat dermawan. Meskipun hidup pas-pasan, ia selalu menyisihkan rezekinya untuk orang-orang miskin. Dikisahkan, ada 2 sahabat karim, mereka sama-sama berprofesi sebagai seorang pengemis. Mengetahui akan kedermawanan Abu Nawas, kedua pengemis ini berinisiatif mendatangi rumah Abu Nawas. Maka, pergilah kedua orang ini menuju rumahnya. Setibanya di depan rumah Abu Nawas, pengemis pertama berkata, "Ya Allah, berikanlah aku rizki dengan kemurahan-Mu." Kemudian pengemis kedua berkata, "Ya Allah, berikan aku rizki atas kedermawanan Abu Nawas." Abu Nawas yang sedang berada di dalam rumah mendengar doa kedua pengemis itu. Ia pun kemudian membukakan pintu. Pengemis pertama diberi uang 2 dirham. Sedangkan pengemis kedua yang menyebut namanya diberi sepotong roti. Bila diuangkan, harga sepotong roti setara dengan uang 2 dirham. Tapi di dalam roti tersebut, Abu Nawas menyelipkan uang 100 dirham. Ketika menerima sedekah dari Abu Nawas, reaksi keduanya berbeda. Pengemis pertama tampak ikhlas dan bersyukur. Sedangkan pengemis kedua merasa kecewa. "Wahai kawan, apa yang kau dapatkan dari Abu Nawas?" tanya pengemis kedua. "Aku diberi uang 2 dirham, jawab pengemis pertama. "Aku hanya diberi sepotong roti," sesal pengemis kedua. Si pengemis kedua ini tak menyadari
bahwa di dalam roti tersebut Abu Nawas menyelipkan uang 100 dirham. Pengemis kedua lalu meminta kepada kawannya untuk menukarkan roti yang didapatkan dengan uang 2 dirham milik pengemis pertama. "Hei kawan, berikanlah kepadaku uangmu dan ambil saja rotiku ini untuk anak-anakmu," tawar pengemis kedua. Pengemis pertama tidak keberatan, ia pun menerima tawaran tersebut. Sesampainya di rumah, pengemis pertama kaget bercampur bahagia. Karena ternyata saat ia membuka bungkusan roti, ia mendapatkan uang 100 dinar. Pada hari berikutnya, hal itu terjadi kembali. Pengemis kedua menawarkan rotinya lagi. Karena pengemis pertama sudah mengetahui apa yang ada di dalam roti tersebut, ia pun dengan girang menyetujuinya. Begitulah seterusnya sampai sebulan lamanya. Pengemis pertama yang kini sudah mempunyai uang banyak tak lagi menjalani profesinya sebagai pengemis. Ia gunakan uang tersebut untuk modal usaha. Sedangkan pengemis kedua masih tetap menjalani profesinya sebagai pengemis. Hingga pada suatu hari saat ia kembali mengemis di rumah Abu Nawas bertanya kepadanya, "Bukankah sudah cukup yang aku berikan kepadamu?" Pengemis kedua menjawab, "Tuan hanya memberiku sepotong roti. Aku jual saja roti itu kepada kawanku seharga 2 dirham. Tersentaklah Abu Nawas mendengarnya. Tapi dari peristiwa tersebut, Abu Nawas mendapatkan pelajaran yang sangat berharga. Dalam hati Abu Nawas berkata, "Waktu pertama kali kedua pengemis datang ke rumahku, pengemis pertama berdoa mengharapkan kemurahan Allah. Maka Allah pun memberikan rizki dan kemurahan kepadanya. Sedangkan pengemis kedua berdoa mengharap kemurahanku, maka Allah haramkan pengemis kedua atas pemberianku, walaupun aku ingin memberinya. Sungguh ini membuatku sadar bahwa sang pembuat takdir tak dapat terkalahkan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu." Abu Nawas dan lelaki super pelit. Alkisah, ada seorang laki-laki yang sangat pelit. Ia selalu memikirkan cara terbaik agar tidak terlihat memiliki banyak harta, sehingga orang-orang di sekitarnya tak akan meminta apapun darinya meskipun sedikit. Hingga pada suatu hari ia berkeliling ke desa-desa tetangga. Di pemberhentian terakhir, dia menemukan desa yang semua penduduknya suka menolong dan dermawan. Lalu laki-laki pelit ini berpura-pura menjadi orang yang sangat miskin. Tujuannya agar para penduduk desa iba kepadanya. Tanpa menaruh curiga, warga pun memberikan santunan banyak sekali, mulai dari makanan, uang, hingga baju. Kesempatan ini lalu ia manfaatkan untuk menimbun harta dan kekayaan. "Kalau begini caranya, aku bisa kaya tanpa harus bekerja," pikir si laki-laki pelit itu kegirangan. Akhirnya laki-laki pelit ini memutuskan menjadi pengemis. Setiap hari yang ia lakukan mendatangi rumah-rumah warga untuk meminta-minta. Dikarenakan baju yang dia pakai compang-camping, tentu membuat para warga simpati dan kasihan. Hasil yang ia dapatkan dari mengemis cukup fantastis. Tapi akibat seringnya berbohong untuk mendapatkan bantuan, akhirnya kedok si laki-laki pelit itu ketahuan oleh salah satu penduduk desa. Kala itu, ada seorang warga yang tidak sengaja melewati rumah laki-laki pelit ini. Dia terlihat memakai baju yang indah, masuk ke dalam rumah sambil membawa harta hasil dari mengemis. Tak lama kemudian, si laki-laki kembali keluar berganti mengenakan pakaian compang-camping. Ia lalu melakukan aksi mengemis ke setiap rumah warga.
Ia tidak menyadari bahwa aksinya kali ini sedang dipantau salah satu warga desa. Kabar tentang kebohongan si laki-laki pelit itu akhirnya beredar di masyarakat. Para penduduk desa kini tidak lagi memperdulikannya apabila si laki-laki tersebut datang mengemis. Para warga terus saja melanjutkan aktivitasnya dan tak peduli tangisan palsu si laki-laki pengemis itu. Terlebih lagi saat mereka mengetahui apa yang dilakukan laki-laki itu dengan pemberian susu dan madu dari warga. Karena ternyata diam-diam ia menimbunnya dan tak mau sedikit pun berbagi dengan tetangga sebelahnya. Tidak hanya menimbun susu dan madu, pria tersebut juga menimbun uang dan harta hasil mengemisnya di dalam tanah di bawah rumahnya. Tujuannya supaya tidak ada seorang pun yang tahu. Sementara itu, di sebuah istana megah, Baginda Raja terlihat sedang mengobrol asik dengan Abu Nawas. Aku dengar kabar, katanya di seberang sana ada desa yang hampir semua penduduknya dermawan. Apa betul Abu Nawas? Tanya Baginda Raja di sela-sela obrolannya. Hamba sendiri belum tahu pasti Paduka, karena belum pernah ke sana. Tapi yang hamba dengar memang demikian adanya, sahut Abu Nawas. Baginda Raja pun menjadi penasaran dan terbesit keinginannya untuk meninjau desa tersebut. Apa perlu hamba temani Paduka? Tanya Abu Nawas. Tidak usah, aku ingin melakukannya sendiri tanpa didampingi siapapun, balas Baginda Raja. Keesokan harinya, Baginda Raja segera mulai perjalanannya. Ia berangkat dengan pakaian biasa dan tanpa seorang pun yang mendampingi. Tujuannya agar tidak diketahui identitasnya. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, Baginda Raja belum juga menemukan desa tersebut. Naasnya, Baginda Raja lupa membawa bekal makanan dan minuman, sehingga merasa letih dan lemas. Wajahnya menjadi pucat, tubuhnya pun gemetaran karena tidak kuasa menahan haus dan lapar. Untunglah dari kejauhan Baginda Raja bisa melihat beberapa rumah penduduk. Dengan segera ia mempercepat laju kudanya. Tidak lama sampailah Baginda Raja di depan rumah laki-laki pelit itu. Sayangnya, baru hendak turun dari kudanya, laki-laki pelit itu justru membentaknya. Hei, jangan turun di sini. Aku tidak punya apa-apa, walaupun hanya segelas air putih, tegasnya. Baginda Raja pun terkejut mendengarnya. Katanya desa ini warganya dermawan semua, tapi kenyataannya tidak demikian, pikir Baginda Raja dalam hati. Terpaksa ia melanjutkan perjalanan dengan sempoyongan. Dikarenakan tidak kuasa menahan letih serta lapar, Baginda Raja pun terjatuh dan pingsan di tengah jalan. Saat ia tersadar, ternyata sudah terbaring di salah satu rumah warga. Baginda Raja sedang dikerumuni orang-orang yang khawatir dengan kondisinya. Setelah Baginda Raja siuman, para warga lalu memberinya makan dan minum. Kau dari mana? Kenapa sampai pingsan? Tanya salah satu warga. Tapi Baginda Raja sengaja menutupi jati dirinya. Ia berpura-pura mengaku dari desa seberang yang sedang melakukan perjalanan jauh. Kalau kelelahan dan lapar, berhentilah dahulu. Mampir dan istirahatlah di salah satu rumah kami. Pasti akan kami persilahkan dan diberi makan, kata para warga. Aku tadi sudah sempat berhenti di salah satu rumah warga, tapi malah dibentak dan diusir, balas Baginda Raja. Mendengar itu, para warga pun terkejut, karena belum pernah seorang warga pun mengusir orang asing saat diminta bantuan. Apalagi dengan kondisi yang sangat kelelahan dan kelaparan. Setelah ditelusuri, ternyata orang yang mengusirnya adalah warga pendatang. Dia adalah pria kikir yang suka mengemis. Para warga pun meminta maaf dan memberitahu siapa orang yang mengusirnya itu. Ketika kondisinya sudah pulih benar, Baginda Raja akhirnya meminta izin untuk pamit. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada para penduduk yang telah membantunya dengan sangat tulus. Saat Baginda Raja memacu kudanya, ia terus memikirkan kebaikan hati para warga desa tersebut.
Selang beberapa hari, desa tadi dihebohkan dengan datangnya rombongan pasukan berkuda dari kerajaan. Seakan tidak percaya dengan apa yang mereka lihat, para penduduk desa itu pun berhamburan keluar dari rumahnya. Tamu mereka ini membawakan sejumlah kuda yang mengangkut banyak makanan dan emas, lalu dibagikan kepada tiap-tiap penduduk desa. Saking terkejutnya, mereka hanya bengong saat menerima hadiah. Mereka pun masih bertanya-tanya, siapa orangnya yang telah memberikan hadiah begitu banyak. Setelah semua penduduk mendapatkan bagiannya, Baginda Raja yang berada di posisi paling belakang akhirnya muncul dan memperkenalkan diri. Ia segera turun dari kuda dan menyalami satu persatu penduduk desa. Seketika itu juga penduduk desa baru mengetahui dia adalah sang penunggang kuda yang tersesat dan kelelahan, yang ternyata rajanya sendiri. Dengan perasaan bahagia dan terharu, Baginda Raja kemudian menyampaikan terima kasih kepada seluruh penduduk desa. Tidak berhenti sampai di situ, Baginda Raja juga mengundang mereka ke istana untuk menghadiri jamuan khusus. Keesokan harinya, para warga desa tersebut datang ke istana memenuhi undangan Baginda Raja. Saat perjamuan berlangsung, Baginda Raja memanjatkan syukur tidak terkira karena masih ada banyak orang dermawan di wilayah yang dipimpin. Mendengar kebahagiaan Baginda Raja, warga desa yang baik hati itu pun turut bahagia. Tapi tiba-tiba di tengah-tengah acara, Baginda Raja dikejutkan suara tangisan seseorang yang merengek minta masuk ke istana. Dikarenakan penasaran, Baginda Raja meminta pengawalnya untuk mempersilahkan orang tersebut masuk dan menyampaikan keluhannya. Ternyata yang menghadap Baginda Raja adalah laki-laki pelit yang menolak membantunya beberapa waktu lalu. Di hadapan Baginda Raja, ia menangis terseduh-seduh. "Kenapa Paduka tidak menuju rumah hamba saja? Kenapa Paduka tidak menjadi tamu hamba saja? Andai saja Paduka menjadi tamu hamba, maka hamba juga akan turut diundang dan ikut memperoleh bongkahan emas." Si laki-laki kikir ini masih belum juga menyadari bahwa orang yang dibentak dan diusirnya tempo hari adalah Baginda Raja sendiri. Mendengar perkataan si laki-laki pelit, semua orang pun tertawa serta memintanya segera pulang. Sementara Baginda Raja dan Abu Nawas hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala dan terheran-heran. Bagaimana bisa seorang yang pelit hidup di tengah-tengah orang-orang yang dermawan? Abu Nawas dan Raja nongkrong di kuburan. Suatu hari, saat berjalan-jalan di kota Baghdad, Baginda Raja melihat Abu Nawas sedang menyendiri di sebuah tempat sepi di samping kuburan. Sosok humoris itu terlihat sangat aneh. Baginda Raja lalu menghampirinya. "Wahai Abu Nawas, apa yang sedang kau lakukan?" tanya Baginda Raja. "Aku sedang merenungi kehidupan ini, Paduka Raja," jawab Abu Nawas. Kemudian dia bercerita kepada Baginda Raja tentang siksaan neraka bagi orang-orang yang lalai. Tanpa diduga, Baginda Raja seketika menangis hingga air mata membasahi janggutnya. "Wahai Abu Nawas, nasihatilah aku," pinta Baginda Raja. Abu Nawas bercerita dan meminta Baginda Raja untuk melihat kuburan para pemimpin sebelumnya sebagai peringatan besar. Mereka telah berada dalam waktu yang lama, berada di istana dengan berfoya-foya dan kenikmatan kegembiraan, kata Abu Nawas. Menurut Abu Nawas, sangat disesalkan perbuatan buruk itu dan sangat memalukan. Mereka pun belum sempat memperbaiki karena sudah meninggal dunia. "Ketahuilah Paduka Raja, cepat atau lambat kita akan mati, mempertanggungjawabkan perbuatan kita," tutur Abu Nawas menasehati. Nasihat Abu Nawas membuat Baginda Raja makin gelisah. "Lalu, apa yang harus aku lakukan supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala senang kepadaku?" tanyanya.
Berbuatlah apa yang membuat senang makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, jawab Abu Nawas. Apa yang harus aku lakukan agar bisa membuat senang makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tanya Baginda Raja lagi. Jadilah pemimpin yang adil dan bijak. Apa yang kau anggap layak bagimu, jangan kau anggap layak bagi orang lain, ujar Abu Nawas menjelaskan kepada Baginda Raja. Dengarlah keluhan dan permohonan orang-orang tertindas, berikan jawaban terbaik. Buktikan bahwa kau ingin bermurah hati dan juga berikan keputusan yang adil, jawab Abu Nawas. Kau benar Abu Nawas, kau telah memberikan nasihat-nasihat yang baik. Aku akan melunasi utang-utangmu, balas Baginda Raja. Wahai Baginda Raja, utang dibayar utang tidak akan ada habisnya. Harta dan kekuasaanmu adalah milik rakyatmu dan janganlah menolongku, jelas Abu Nawas. Baginda Raja pun memerintahkan Abu Nawas untuk meminta sesuatu yang lain dari dirinya. Abu Nawas pun berkata agar Baginda Raja mengikuti perkataannya. Tetapi sangat menyedihkan, kebesaran dan kemegahan dunia ini telah membuat hatimu sedemikian keras sehingga nasihatku tidak berpengaruh padamu. Setelah mengucapkan itu, Abu Nawas pergi berlalu dari hadapan Baginda Raja. Kalah gertak dengan Abu Nawas, Raja diminta memerintah bangsa Semut. Selama ini Raja memendam rasa penasaran karena Abu Nawas selalu cerdik dan lolos dari setiap jebakannya. Raja terus berpikir keras mencari cara untuk bisa mengalahkan sosok humoris dan cerdik ini. Akhirnya Menteri Istana memberi usulan sebuah pertanyaan yang menurut Baginda Raja sulit dijawab Abu Nawas. Maka saat itu juga dia memerintahkan beberapa pengawal untuk memanggil Abu Nawas. Para pengawal pun sampai di rumah Abu Nawas. Tuan Abu Nawas, Anda diperintah Paduka Raja ke istana sekarang juga, ujar salah seorang pengawal. Abu Nawas yang sedang istirahat merasa terganggu dengan kehadiran para pengawal istana. Kalau bukan perintah Baginda Raja, tentu saja Abu Nawas akan mengusirnya. Sampai kapan sih Paduka Raja selalu mengganggu istirahatku, gerutu Abu Nawas. Dengan terpaksa Abu Nawas datang ke istana. Akibat perasaannya yang sudah dongkol, Abu Nawas pun bertingkah agar Baginda Raja emosi. Ia langsung mengambil makanan dan duduk di samping sang raja. Awalnya tingkah Abu Nawas yang tidak sopan ini sempat membuat Raja jengkel. Tapi karena ada rencana untuk mempermalukan Abu Nawas, ia pun menahan emosinya. Wahai Abu Nawas, aku ada tebakan untukmu. Apa kau siap menjawabnya? Tanya Baginda Raja. Tujuanku ke sini memang untuk menjawab tebakan Paduka Raja, jawab Abu Nawas dengan enteng. Bagus, kalau kau bisa menjawab pertanyaanku, aku akan memberikan hadiah 1000 dinar, ungkap Baginda Raja. Tapi kalau kau tidak mampu menjawab, sebagai hukumannya rambut kepalamu harus digundul dan janggutmu dipotong bersih. Lalu aku akan mengarakmu dengan keledai, sambung Baginda Raja. Seketika Abu Nawas terkejut, karena biasanya hukuman yang akan diterima yaitu penjara selama sebulan. Baiklah Paduka Raja, tapi hamba tidak menginginkan uang, balas Abu Nawas. Lalu apa yang kau inginkan? Tanya Baginda Raja lagi. Hamba ingin Paduka Raja memerintahkan serangga-serangga itu jangan menggangguku, jawab Abu Nawas. Baginda Raja pun kaget dengan permintaan Abu Nawas. Sejenak dia berpikir bahwa serangga-serangga itu bukan rakyatnya, maka tidak akan mungkin terjadi. Bukankah Baginda seorang raja? Akan hebat seorang raja bila dapat memerintah serangga, celetuk Abu Nawas. Rupanya Abu Nawas mengetahui apa yang dipikirkan oleh padukanya. Bagaimana Paduka? Apakah Paduka bersedia? Terang Abu Nawas.
Rasa takut pun menghampiri Baginda Raja. Ia takut Abu Nawas dapat menjawab tebakannya. Tetapi dirinya malu apabila tidak dapat memenuhi permintaan Abu Nawas. Abu Nawas berpikir Baginda Raja takut malu. Akhirnya bersedia menjawab pertanyaan dari Paduka Raja tanpa sebuah syarat apapun. Mendengar hal itu, hati Baginda Raja merasa tenang dan lega. Ia pun langsung mengajukan pertanyaan tebakan kepada Abu Nawas. Pohon apa yang berumur 1 tahun memiliki 12 cabang, setiap cabangnya terdiri dari 30 daun, dan daun-daun tersebut sebagian menghadap ke arah cahaya, serta sebagian lagi menghadap ke arah gelap? Tanya Baginda Raja. Namanya saja Abu Nawas, pertanyaan sesulit apapun pasti akan dijawabnya. Pohon itu mewakili tahun karena ada 12 bulan dalam 1 tahun dan 30 hari dalam 1 bulan, di mana 30 hari tersebut terbagi menjadi siang dan malam, jawab Abu Nawas. Baginda Raja pun terkejut saat Abu Nawas menjawab tanpa berpikir lama. Namun ia tenang karena sebelumnya syarat yang diajukan Abu Nawas sudah dicabut. Tapi rasanya tidak adil Abu Nawas kalau aku tidak memberikan hadiah. Katakan Abu Nawas apa yang kau inginkan, kata Baginda Raja. Baiklah, hamba minta 500 dinar dan selama 1 bulan Paduka Raja tidak boleh mengganggu hamba, jawab Abu Nawas. Baginda Raja pun menuruti permintaan Abu Nawas tidak akan mengganggunya selama 1 bulan ke depan, dan Abu Nawas pulang membawa 500 dinar. Abu Nawas bikin utusan Baginda Raja tak bisa buang air besar. Sudah beberapa hari sosok Abu Nawas tidak hadir di istana. Hal tersebut kemudian membuat Baginda Raja sangat gundah. Baginda Raja ingin sosok Abu Nawas hadir untuk menghibur hati sang raja. Bukan tanpa usaha, Baginda Raja sudah beberapa kali memanggil Abu Nawas lewat para utusannya. Namun Abu Nawas belum juga menampakkan diri. Setelah lama berpikir mencari cara agar Abu Nawas mau datang ke istana, Baginda Raja akhirnya menemukan ide yang bisa membuat Abu Nawas bisa hadir di istana. Raja kemudian memanggil 3 orang prajurit dan menyuruh mereka pergi ke rumah Abu Nawas agar buang air besar di tempat tidurnya. Pengawal, pergilah ke rumah Abu Nawas dan beraklah di tempat tidurnya. Dan kalau kalian berhasil, maka masing-masing akan aku berikan uang 1000 dirham, ujar Baginda Raja. Tanpa pikir panjang, ketiga utusan Baginda Raja tersebut langsung menerima perintah sang raja. Daulat Paduka, jawab ketiga prajurit tersebut secara bersamaan. Mereka pun langsung berangkat menuju rumah Abu Nawas sesuai perintah Baginda Raja. Sementara itu, duduk di sebelah raja ada Ki Patih yang mendengar obrolan rajanya dengan ketiga prajurit tersebut. Ki Patih yang mendengar raja memberikan tugas kepada 3 prajurit tersebut pun memberanikan diri untuk bertanya kepada sang raja. Ia merasa aneh dengan tugas yang diberikan Baginda Raja. Maaf Paduka, bukankah tugas yang diberikan itu tampak aneh dan menghina? Tanya Patih. Patih, memang benar, tapi itulah siasatku agar Abu Nawas segera hadir ke istana, jawab Baginda Raja. Apakah gerangan rencana Baginda? Tanya Ki Patih belum paham. Nanti kamu akan segera mengetahuinya. Sekarang kamu ikutilah ketiga anak buahmu itu dan intailah mereka, lalu sampaikan kepada Abu Nawas. Bila dia berhasil menggagalkan tugas pengawalnya, maka Abu Nawas akan aku beri uang 3000 dirham dan sekaligus ia boleh memukul utusanku itu, kata Baginda Raja. Prajurit tiba di rumah Abu Nawas. Dengan perasaan yang masih bingung, Patih segera melaksanakan perintah raja. Dia segera berkemas dan menuju ke rumah Abu Nawas.
Para prajurit Baginda Raja yang sudah berangkat lebih dulu akhirnya tiba di rumah Abu Nawas. Tanpa basa-basi, ketiganya langsung mengetuk pintu rumah Abu Nawas. Tak lama setelah itu, Abu Nawas pun membukakan pintu dan bertemu ketiga utusan Baginda Raja. "Kami diutus oleh Baginda Raja untuk buang air besar di tempat tidurmu. Karena ini perintah Raja, kamu tidak boleh menolak," kata salah satu prajurit. "Saya sama sekali tidak keberatan. Silahkan saja kalau kalian mampu melaksanakan perintah Raja," jawab Abu Nawas dengan santai. "Betul?" tanya prajurit Raja memastikan. "Ya, silahkan saja," sahut Abu Nawas. Abu Nawas mengawasi orang-orang itu beranjak ke tempat tidurnya dengan perasaan geram yang sudah ia tahan. Berak di tempat tidurku. Betul-betul kelewatan," gumam Abu Nawas dalam hati. Tak mau ranjang tidurnya dikotori, Abu Nawas memutar otaknya untuk mencari cara agar para utusan Baginda Raja tersebut mengurungkan niatnya. Setelah berpikir beberapa saat, Abu Nawas akhirnya menemukan cara untuk menggagalkan tugas para utusan tersebut. Pada saat utusan itu hendak bersiap-siap buang air besar, mendadak Abu Nawas berkata di balik jendela kamar, "Hei para utusan Raja, ada yang lupa saya sampaikan kepada kalian," kata Abu Nawas. "Apa itu?" tanya salah satu utusan Raja. "Saya ingatkan supaya kalian jangan melebihi perintah Baginda Raja. Jika kalian melanggar, saya akan pukul kalian dengan sebuah pentungan besar. Dan setelah itu saya akan laporkan kepada Baginda bahwa kalian melanggar perintahnya," jelas Abu Nawas. Dengan cekatan Abu Nawas segera mengambil sebatang kayu besar yang ada di dapur rumahnya. Abu Nawas kemudian berlari kembali ke kamarnya dengan membawa pentungan kayu besar yang ia ambil di dapur rumahnya. "Hai, apa maksudmu tadi Abu Nawas?" tanya salah satu utusan. "Ingat, perintah Raja hanya buang air besar saja dan tidak boleh lebih dari itu," jawab Abu Nawas. "Ya, benar," jawab utusan Raja. "Aku ulangi lagi, hanya buang air besar saja, tidak boleh lebih. Ingat, tidak boleh kencing, tidak boleh buka celana, tidak boleh cebok, hanya buang air besar saja," tegas Abu Nawas. "Mana mungkin? Itu tidak mungkin, kami juga harus buka celana dan kencing," jawab salah satu utusan. "Aku akan pukul kalian sekeras-kerasnya jika kalian melanggar perintah Raja," sahut Abu Nawas. Ketiga utusan Baginda Raja tersebut hanya bisa saling pandang kebingungan dengan ucapan Abu Nawas. Di tengah kebingungan tersebut, tiba-tiba ada suara memanggil Abu Nawas. Rupanya suara tersebut datang dari Ki Patih yang memang diutus Baginda Raja untuk mengawasi ketiga utusannya. Melihat keberadaan Ki Patih, Abu Nawas dan ketiga utusan Raja segera berkumpul untuk menemui suara tersebut. "Aku sudah mendengar perdebatan kalian. Baginda Raja memang memerintahkan para utusan untuk berak di tempat tidurmu. Jika 3 orang ini sanggup, mereka masing-masing akan mendapatkan 1000 dirham. Jika mereka gagal, maka mereka boleh engkau pukul sesuka hatimu," kata Ki Patih. "Oh, begitu. Lalu hadiah dari Baginda untukku berapa, tuanku?" tanya Abu Nawas. "Sekarang juga engkau boleh menghadap Baginda Raja untuk menerima 3000 dirham," jawab Ki Patih. Mendengar jawaban Ki Patih, Abu Nawas dibuat kaget serta gembira. Sebelum menghadap Baginda Raja, Abu Nawas kembali mengambil pentungannya lalu mengejar ketiga utusan Raja yang hampir buang air besar di ranjangnya. Ketiga utusan tersebut lari terbirit-birit. Ki Patih dan Abu Nawas dibuat tertawa terpingkal-pingkal dengan tingkah ketiga utusan tersebut. "Abu Nawas, Baginda Raja sangat yakin engkau dapat mengatasi masalah ini. Baginda memang menginginkan kehadiranmu di istana untuk menghibur hatinya yang saat ini sedang gundah gulana," jelas Ki Patih. Abu Nawas menyetujui perintah Ki Patih, dan mereka segera berangkat menuju istana untuk menemui Baginda Raja serta mengambil hadiah 3000 dirham.
Dikisahkan, Abu Jahal sangat tertarik dengan cincin milik Abu Nawas. Sebenarnya, Abu Nawas bersedia menjualnya asalkan harganya 1 dinar. Tapi, karena Abu Jahal sangat bakil, ia enggan membelinya. Suatu kali, Abu Jahal mencangkul di ladang. Tanpa sengaja cangkulnya membentur benda keras. Karena dirasa mengganggu, ia pun berniat menyingkirkan benda keras tersebut. Ketika ia mengambilnya, ternyata benda itu adalah koin uang 1 dinar. Betapa bahagianya hati Abu Jahal. Lalu digosoknya uang yang sudah karatan itu. Tapi kebahagiaan tidak berlangsung lama. Karena setelah diamati, uang koin temuannya adalah uang dinar palsu. Rasa kecewa pun hinggap pada diri Abu Jahal. Ia lalu berniat untuk membuang koin tersebut. Saat ia hendak membuangnya, tiba-tiba terbesit niat jahat pada diri Abu Jahal. Kenapa aku harus membuangnya? Bukankah dengan uang ini aku bisa mengelabui Abu Nawas? Aku akan membeli cincinnya dengan uang palsu ini, pikir Abu Jahal dalam hati. Maka datanglah ia menemui Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, apa kamu masih berniat menjual cincinmu itu?" tanya Abu Jahal. "Ya, tapi harganya 1 dinar, jawab Abu Nawas. "Baiklah Abu Nawas, aku bersedia membelinya," balas Abu Jahil. Ia pun memberikan uang palsu tersebut kepada Abu Nawas. Abu Nawas menerimanya tanpa memastikan bahwa uang tersebut adalah palsu. Lalu, oleh Abu Nawas uang tersebut ia gunakan untuk membeli daging di pasar. Si penjual daging juga sama, ia menerima uang dari Abu Nawas tanpa memastikan bahwa uang tersebut adalah palsu. Kemudian, si penjual daging membeli buah-buahan dengan menggunakan uang palsunya dari Abu Nawas. Keesokan harinya, Abu Jahal mendatangi pedagang buah untuk menagih hutang sebanyak 1 dinar. "Kamu kan sudah janji, katanya hari ini kamu akan melunasi hutangmu," kata Abu Jahal. Si pedagang buah lalu memberikan uang palsu yang diperolehnya dari si penjual daging dengan hati gembira. Abu Jahal langsung pulang ke rumah. Namun, setelah diamati, ternyata uang yang didapatnya adalah uang palsu. "Kurang ajar, dia telah menipuku," ucap Abu Jahal emosi. Ia pun pergi menghadap Tuan Hakim untuk mengadukan si penjual buah. "Tuan Hakim, si penjual buah telah menipuku. Dia membayar hutangnya pakai uang palsu ini," keluh Abu Jahal. Mendengar keluhan Abu Jahal, kemudian Tuan Hakim memanggil si pedagang buah. "Woi, kenapa kamu membayar hutang pakai uang palsu?" tanya Tuan Hakim. "Ampun Tuan Hakim, saya sendiri tidak tahu. Saya mendapatkan uang tersebut dari si penjual daging," jawab si penjual buah. Maka dipanggillah si penjual daging untuk menghadap Tuan Hakim. "Apakah benar kemarin kamu membeli buah-buahan pakai uang ini?" tanya Tuan Hakim kepada si penjual daging. "Iya benar Tuan Hakim, memangnya kenapa?" tanya balik si penjual daging. "Kamu tidak tahu ya, uang yang kamu berikan adalah uang palsu," kata Tuan Hakim memberitahu. Seketika si penjual daging langsung terkejut. "Maaf Tuan Hakim, saya benar-benar tidak tahu. Saya sendiri memperoleh uang tersebut dari Abu Nawas," balas si penjual daging. Kemudian Tuan Hakim segera memerintahkan beberapa pengawalnya untuk menjemput Abu Nawas. Ketika Abu Nawas memasuki ruang sidang, di situ sudah berkumpul Abu Jahal, penjual buah, dan penjual daging. "Ada apa ini Tuan Hakim?" tanya Abu Nawas merasa heran. "Begini Abu Nawas, apa betul kemarin kamu beli daging pakai uang dinar ini?" tanya Tuan Hakim. Sejenak Abu Nawas mengamati uang tersebut.
"Iya betul, memangnya kenapa Tuan Hakim?" tanya balik Abu Nawas. "Kenapa kamu membeli daging pakai uang palsu?" tanya Tuan Hakim kembali. Abu Nawas langsung kaget mendengarnya. "Saya tidak tahu kalau uang tersebut adalah uang palsu. Saya mendapatkan uang tersebut dari Abu Jahal, Tuan Hakim. Dia membeli cincinku menggunakan uang itu," jawab Abu Nawas. Tuan Hakim menjadi bingung dengan jawaban Abu Nawas. "Benarkah itu, hai Abu Jahal?" tanya Tuan Hakim. "Benar Tuan, aku menemukan uang itu saat aku mencangkul di ladang," jawab Abu Jahal gemeteran. "Kamu telah menipu orang lain, tapi kamu malah menuduh orang lain menipumu. Jadi masalah ini sebenarnya bersumber dari kamu sendiri, Abu Jahal. Karena kamu telah membuat kegaduhan, maka kamu didenda 10 dinar atau kurungan penjara selama 10 bulan, kata Tuan Hakim memutuskan. Dengan berat hati, terpaksa Abu Jahal harus membayar denda tersebut. Sebelum mereka membubarkan diri, Abu Nawas memberi nasihat kepada Abu Jahal. "Hei Abu Jahal, ada pepatah mengatakan, barang siapa yang menggali lubang untuk saudaranya, maka dia sendiri yang akan terjatuh di dalamnya." Abu Nawas dan Nazar tetangga pelit. Diceritakan, Abu Jahil tinggal berdekatan dengan rumah Abu Nawas. Abu Jahil ini terkenal sangat pelit. Ia terbiasa memanfaatkan barang orang lain, termasuk meminjam keledai milik Abu Nawas. Karena seringnya meminjam keledai, Abu Nawas sampai berkata, "Hei Abu Jahil, ambil saja keledai ini untukmu, anggap saja sebagai hadiah dariku." Hal itu dilakukan oleh Abu Nawas karena sering melihat tetangganya yang pelit tersebut berkali-kali pinjam keledainya, seperti tak ingin memiliki keledai sendiri. Mendengar itu, Abu Jahil pun tertawa. "Kenapa aku harus memiliki keledai? Aku hanya perlu mengambilnya ketika membutuhkan saja. Jadi aku tidak usah repot menanggung biaya makannya," balas Abu Jahil. Begitulah sifat Abu Jahil. Karena pelit, ia sampai tidak mau memelihara keledai. Suatu ketika, Abu Jahil jatuh sakit. Ia sudah berobat kemana-mana, tapi penyakitnya tak kunjung sembuh. Abu Jahil lalu meminta nasihat kepada Abu Nawas. "Tolonglah Abu, apa yang harus aku lakukan agar bisa sembuh?" ucap Abu Jahil. "Begini Abu Jahil, mungkin penyakitmu ini karena akibat sifatmu sendiri. Hilangkanlah sifat pelit dan bakhilmu. Insya Allah penyakitmu bisa hilang," tutur Abu Nawas. "Baiklah Abu Nawas, aku nazar kalau aku sembuh, aku akan mentraktir kawan-kawan kita," balas Abu Jahil. Tidak berselang lama, Abu Jahil sembuh dari sakitnya dan menemui Abu Nawas. "Kamu sudah sembuh Abu Jahil?" tanya Abu Nawas. "Alhamdulillah Abu Nawas, dan aku berniat melaksanakan nazar dengan mengundang kawan-kawan kita makan," jawab Abu Jahil. Kemudian dengan ditemani Abu Nawas, Abu Jahil berkeliling kampung untuk mengundang kawan-kawannya. Setelah malam tiba, kawan-kawannya sempat ragu untuk datang, sebab mereka tahu Abu Jahil sangat pelit. Namun Abu Nawas meyakinkan mereka kalau kali ini Abu Jahil benar-benar akan mentraktir mereka makan. Ini merupakan suatu nazar yang diucapkan sewaktu sakit, kata Abu Nawas. Maka mereka pun bersedia mendatangi undangan Abu Jahil. Dan di sana mereka melihat berbagai macam hidangan lezat sudah tersedia di meja makan. Tidak lama kemudian, Abu Jahil datang dan duduk di kursi yang sudah disediakan. Untuk menghormati tuan rumah, mereka menunggu Abu Jahil yang mengambilnya terlebih dahulu. Ketika mencicipi daging sapi, ia langsung berteriak, "Hei pelayan, kenapa masakan daging sapi ini tidak dikasih garam? Masukkan lagi ke dalam," perintah Abu Jahil.
Si pelayan segera mengambil daging sapi dan membawanya masuk. Kemudian Abu Jahil mencicipi masakan ayam kalkun. "Hei pelayan, kenapa masakan daging kalkun ini kebanyakan kecap dan membuat rasanya tidak enak? Masukkan kembali ke dalam," perintah Abu Jahil. Si pelayan kembali mengambil masakan ayam kalkun dan membawanya masuk. Begitulah seterusnya, satu persatu hidangannya lenyap dari meja makan. Abu Nawas dan kawan-kawan merasa kecewa karena merasa dipermainkan oleh Abu Jahil. Kini di meja tersisa satu hidangan, yaitu hidangan daging burung puyuh kesukaan Abu Nawas. Ketika hendak mencicipinya, Abu Nawas langsung mencegahnya. "Hei Abu Jahil, apa kau tidak tahu? Daging puyuh kalau dimakan suka bergerak-gerak. Saya khawatir kalau itu mengandung racun." Mendengar itu, Abu Jahil langsung merinding. "Apa iya Abu Nawas? Jangan kau mengada-ngada. Silahkan coba sendiri kalau tidak percaya," balas Abu Nawas. Abu Jahil menjadi ragu mencicipi masakan daging burung puyuh. Ia pun menyuruh Abu Nawas mencicipinya. Namun Abu Nawas mengajak kawan-kawannya untuk bersama menyantap hidangan burung puyuh. Dan tak terasa, masakan habis tak tersisa. Sementara Abu Jahil hanya melihat itu semua. "Hei Abu Nawas, kau bilang burung puyuhnya bergerak-gerak. Mana buktinya?" kata Abu Jahil. "Hei Abu Jahil, coba kau perhatikan mulutku. Bukannya dia bergerak-gerak saat aku punya," jawab Abu Nawas. "Kalau itu sih semua makanan bergerak-gerak." "Maksudku, daging burung puyuhnya bisa bergerak-gerak sendiri," tanya Abu Jahil. "Yang bilang bisa bergerak sendiri siapa?" kata Abu Nawas. "Kan aku bilang daging puyuh kalau dimakan bisa bergerak-gerak," sambung Abu Nawas. Akhirnya Abu Nawas dan kawan-kawannya pulang dengan keadaan perut kenyang. Sementara Abu Jahil merasa rugi karena memberikan makanan kepada Abu Nawas dan kawan-kawannya. "Kalau orang pelit harus disiasati biar kapok," kata Abu Nawas. Dan mereka pun tertawa terpingkal-pingkal. Abu Nawas memberi solusi potongan hukuman tahanan. Bukan Abu Nawas kalau tidak memiliki otak yang cerdik. Pantas saja dalam kisah-kisah yang dituturkan, ia dikenal sebagai pemberi solusi atas apa yang dirisaukan oleh raja dalam hidupnya, baik soal dirinya, keluarga, bahkan masalah kerajaan itu sendiri. Abu Nawas juga dikenal sebagai sosok penyair yang cerdas dan banyak akal. Tak jarang, dirinya sering diperintahkan baginda raja untuk menjawab sesuatu yang sulit. Karena kecerdikan itulah, Abu Nawas selalu dapat menjawabnya dengan mudah. Ia memiliki banyak sahabat. Salah satu sahabat Abu Nawas ialah bernama Daras. Suatu hari, ia bercerita, "Seminggu yang lalu, raja memberi keringanan berupa potongan hukuman bagi para tahanan di penjara. Para tahanan itu merasa senang karena diberi potongan berupa setengah dari masa hukuman yang harus dijalani tiap tahanan tersebut. Jadi untuk tahanan yang dihukum 10 tahun, tinggal menjalani hukuman 5 tahun saja. Kemudian, jika seorang tahanan dihukum 20 tahun, maka hanya mendapat 10 tahun saja." "Terus masalahnya apa?" tanya Abu Nawas kepada Daras sambil melahap makanan yang dari tadi ingin disantap. "Jadi masalahnya begini, karena ada tahanan yang dihukum seumur hidup atau sampai sang tahanan tersebut meninggal, artinya kan harus ditentukan berapa lama sisanya ia akan dihukum. Padahal tak ada yang tahu kapan seorang itu meninggal. Karena tak ada yang tahu berapa lama umur seseorang itu," kata Daras. "Oh itu, berat juga masalahnya ya. Tapi beri saya waktu 10 menit saja. Saya habiskan dulu ya makanan saya," ucap Abu Nawas sambil melahap sisa makanan di piringnya. Setelah makanan itu habis, wajah Abu Nawas tampak ceria.
Hal ini menunjukkan bahwa dirinya telah menemukan pemecahan masalah tersebut. Kalau menurut saya begini saja, masalah ini bisa diselesaikan dengan konsep persamaan, kata Abu Nawas enteng. Oh ya, bagaimana? Tanya Daras yang sebenarnya ahli matematika itu. Oleh karena persamaan itu menurutmu berarti seimbang atau keseimbangan, masalah pemotongan masa hukuman tersebut ya mudah saja diselesaikan, jelas Abu Nawas. Caranya? Ucap Daras yang terus nyerocos merasa penasaran. Jadi begini, supaya orang yang dihukum seumur hidup itu dapat potongan hukuman setengah masa hidupnya, cara menghukumnya begini saja. Sehari ia ditahan, sehari ia dibebaskan. Begitu seterusnya hingga ia meninggal. Seimbang bukan? Seperti persamaan, tutur Abu Nawas sambil tersenyum kecil. Akal bulus Abu Nawas makan sop gratis. Suatu hari Abu Jahil sibuk berbelanja di pasar. Tanpa diduga ia bertemu sahabat lamanya. "Hei Abu Jahil, apa kabar?" tanya sahabatnya. "Kabar baik, lama kita tak bertemu," balas Abu Jahil. Kemudian sahabatnya mengajak Abu Jahil ke rumahnya dan menjamunya dengan makanan. "Wahai kawan, aku merasa tersanjung dengan penghormatan ini. Kamu memang sahabatku yang istimewa. Besok aku mengundangmu ke rumahku untuk makan siang," pinta Abu Jahil. "Baiklah Abu Jahil, insya Allah aku akan datang," jawab sahabatnya itu. Esok harinya Abu Jahil membeli 2 ekor kelinci, tapi dia bingung bagaimana cara memasaknya. Kemudian ia teringat pada tetangganya Abu Nawas. Abu Nawas kan pandai memasak. Aku akan meminta bantuannya, pikir Abu Jahil. Abu Jahil lalu mendatangi rumah Abu Nawas dan mengutarakan keinginannya. Tentu saja Abu Nawas dengan senang hati bersedia membantunya. Saat Abu Nawas sibuk memasak, Abu Jahil berkata kepadanya, "Abu Nawas, aku tinggal sebentar menjemput sahabatku di pasar, sebab dia belum tahu alamat rumahku." Abu Nawas pun menjawab, "Ya, kamu pergi saja Abu Jahil, aku akan buat masakan sop kelinci yang lezat." Setelah Abu Jahil pergi, sop kelinci yang dibuatnya sudah matang. Sepertinya lezat juga sop daging kelinci ini, pikir Abu Nawas. Dia pun mencicipinya satu iris. Mantap. Karena ketagihan, ia menyantap daging kelinci satu persatu sampai tersisa sedikit. Tidak lama kemudian datanglah Abu Jahil bersama sahabatnya. "Wahai Abu Nawas, ini sahabatku sudah datang, ayo siapkan makanannya," kata Abu Jahil. "Siap Abu Jahil, tapi lebih nikmat kalau ditambah dengan roti," ucap Abu Nawas. "Baiklah, aku akan keluar sebentar membeli roti," kata Abu Jahil. Sementara sahabat Abu Jahil duduk menunggu di ruang tamu. Ketika Abu Jahil keluar kedua kalinya ini, Abu Nawas malah menghabiskan sop kelinci yang dimasaknya. Selanjutnya, Abu Nawas berpikir bagaimana caranya agar Abu Jahil tidak marah. Tiba-tiba muncul ide jahil Abu Nawas. Ia menemui sahabat Abu Jahil yang duduk menunggu di ruang tamu. "Apakah kamu tahu kenapa diundang ke rumah Abu Jahil?" tanya Abu Nawas. "Aku tahu karena aku sahabatnya," jawab sahabat Abu Jahil. "Berarti kamu tidak tahu alasan yang sebenarnya," kata Abu Nawas berpura-pura sedih. "Memangnya ada apa dengan Abu Jahil?" tanya sahabat itu penasaran. Sebenarnya sudah lama dia gila, sudah berobat kemana-mana tapi tidak ada satupun yang menyembuhkannya. Kemudian ada tabib yang menyarankan Abu Jahil memakan telinga manusia, dan ternyata manjur. Abu Jahil semakin membaik dan mulai mengenali siapa saja sahabatnya. Dan alasannya mengajakmu kemari agar bisa memotong telingamu untuk dimakan, kata Abu Nawas. "Apa ini serius?" tanya sahabat Abu Jahil. "Kalau tidak percaya, lihatlah ke dapur. Aku disuruh memasak sop tapi tidak ada dagingnya."
karena dia menginginkan kedua telingamu, ujar Abu Nawas. Spontan sahabat Abu Jahil masuk ke dapur dan melihat sop yang dibuat Abu Nawas. Ternyata benar, aku harus secepatnya pergi dari sini, pikir sahabat Abu Jahil. Ketika hendak pergi keluar, ia berpapasan dengan Abu Jahil tepat di depan pintu. Maaf kawan, aku terlambat. Aku akan segera menyiapkan hidangannya, kata Abu Jahil. Kemudian Abu Jahil masuk ke dalam dan memberikan kepada Abu Nawas. Mana sop kelincinya Abu Nawas? Tanya Abu Jahil. Begini Abu Jahil, sahabatmu tadi mengambil 2 daging kelinci dan menyembunyikannya di balik bajunya. Lihatlah, sahabatmu keluar dan lari karena dia ketakutan dan malu kepadamu, ucap Abu Nawas. Abu Jahil menengok ke arah ruang tamu. Benar saja, sahabatnya sudah pergi keluar. Abu Jahil pun berlari menyusul sahabatnya. Hei kawan, ambillah satu saja dan berikan satu untukku, teriak Abu Jahil. Kok gila ya, itu sama sekali tak mungkin ku berikan. Sahabatnya mengira Abu Jahil meminta telinganya. Ia pun ketakutan dan berlari tambah kencang. Sementara Abu Nawas yang menyaksikan itu tertawa terpingkal-pingkal. Meski bukan perenang yang baik, Abu Nawas sukses menyeberangi lautan. Suatu hari Baginda Raja memanggil si pria pintar ke istana. Dia berkata, "Hari ini saya punya misi lain untukmu, Abu Nawas," kata Raja. "Apa yang harus saya kerjakan yang mulia?" tanya Abu Nawas tidak sabar. "Kau tahu bahwa kita punya teluk yang sangat luas, bukan?" tanya Raja. "Menyedihkan sekali, tak seorang pun pernah menyeberangi teluk tersebut. Saya bertanya-tanya, apakah mungkin seorang manusia bisa berenang ke seberang teluk? Abu, saya butuh kau menjawab keingintahuanku. Saya mau kau ambil misi ini sebagai tugas terhormat," kata Raja kepada Abu Nawas. "Tuan, saya bukan seorang perenang yang baik," ujar Abu Nawas. "Saya tahu, tapi setiap orang mengetahui kalau kau adalah pria terpintar di negeri ini. Kau harus dapat mengerjakan tugas ini," kata Raja sedikit memaksa. "Ya, saya akan mengerjakannya yang mulia." Abu Nawas menggerutu ketika dia berjalan keluar. Abu Nawas lalu berjalan ke pantai. Ia memandangi teluk yang luas itu, lalu duduk di bawah sebuah pohon palem. Dia mencoba mencari ide, menyiasati misi yang mustahil itu. Pada waktu itu ia melihat pakaian anak-anak tergeletak di atas bebatuan di sampingnya. Di mana anak itu? Mereka pasti berenang di pantai, gumam Abu Nawas. Seketika itu senyumnya terkembang. Nampaknya ia telah menemukan ide cemerlang. Ia lalu pulang dan bangun pagi-pagi sekali pada hari berikutnya. Dia segera pergi ke pantai. Sambil tersenyum, Abu Nawas melepaskan pakaian dan cincinnya, lalu meletakkannya di pasir. Ia juga melepaskan sepatunya dan meletakkannya di samping pakaiannya. Setelah itu, Abu Nawas kembali ke rumah lagi. 1 jam kemudian Raja dan para menterinya datang ke pantai. Mereka terkejut mengetahui ada pakaian yang ternyata milik Abu Nawas. Mereka pun berspekulasi kalau Abu Nawas sedang berenang mengarungi laut untuk mencapai teluk. Tapi sebagian dari mereka meragukan kalau Abu Nawas yang punya kemampuan berenang pas-pasan berani mengarungi laut. Untuk membuktikan rasa penasaran, mereka semua akhirnya sepakat untuk mendatangi rumah Abu Nawas. Sesampainya di rumah Abu Nawas, Raja dan para menteri hanya ditemui oleh istrinya. Ia mengatakan kalau Abu Nawas meninggalkan rumah dari pagi hari sebelumnya. "Kemarin ia mengatakan padaku bahwa ia akan berenang menyeberangi teluk. Dia berkata bahwa Yang Mulia memerintahkan melakukan demikian. Sebenarnya saya tak tega membiarkannya pergi karena saya tahu ia bukan perenang yang baik," kata wanita itu dengan sedih.
Tiba-tiba datang seorang pengawal istana melapor, "Yang mulia, Abu Nawas ditemukan." Pengawal kemudian bercerita, jika pada larut sore 3 nelayan di pantai melihat seorang pria berenang. Ketika mereka mendekatinya, mereka tahu bahwa yang berenang adalah Abu Nawas. Karena terlihat sangat lelah, maka mereka membantu Abu Nawas mencapai pantai. Tapi tak lama setelah itu, Abu Nawas malah pingsan. Berita itu pun menyebar dengan cepat hingga sampai ke telinga pengawal istana. Tak lama setelah itu, raja dan beberapa pengawal pergi ke pantai. Baginda raja lalu duduk di samping Abu Nawas. "Abu, Abu," kata raja sambil menggoyang-goyangkan tubuh Abu Nawas. Ia membuka matanya dengan pelan. Baginda raja sangat senang. Ia memegang tubuh si pria cerdik itu dengan erat. Ia terlihat sangat menyesal karena telah menyebabkan Abu Nawas menderita. Abu Nawas tersenyum tipis ketika sang raja memeluknya dan mengatakan, "Kau hebat, Abu Nawas."